Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang kita kedatangan teman, yaitu ada Mas Lur. Apa kabar Mas Lur? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kita rencananya mau sharing sedikit-sedikit ya Mas Lur ya tentang mengenai Vespa nih. Oke. Pengalamannya Mas Luhur menggunakan Vespa gitu dan sebagainya lah gitu. Saya ngomong-ngomong ini konten pertama ya, video pertama. Betul. Good Scooter ya. Ya teman-teman, jadi ini merupakan konten pertama kami dari Good Scooter untuk Sharing. bisa mengeluarkan sharing dari beberapa teman-teman yang kita kenal gitulah mengenai Vespa gitu. Dan juga nantinya ada itu ya, Dip ya. Katanya mau bikin video info tips-tips ya. Betul. Info rencananya tentang juga produk-produk mungkin spare part Vespa Betul. dan sebagainya gitu ya. Part-part Vespa dan lain-lain lah. Jadi buat teman-teman mesti subscribe dulu nih ya. Wah, harus subscribe dong Mas Nur. Ya, biar kita semangat untuk Bikin membuat konten-konten lagi ya. Jadi juga biar teman-teman juga dapat update ya video terbaru dari channel Good Scooter ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe sama aktifkan notifikasi loncengnya dan juga like-nya. Boleh share ke teman-teman juga. Mantap, oh iya. Itu ya. Oke, betul Mas Nur. Oke, kita mau bahas apa ini sekarang? Sekarang kita bahas inilah pengalaman Mas Luhur mengenai Vespa. Kenapa kok Mas Luhur itu identiknya dengan Vespa gitu dan memilih Vespa sebagai kendaraan sehari-hari Mas Luhur? Oke, siap. Jadi mungkin pertama alasan dulu ya kenapa Ya. sih kok pilih pakai Vespa. Mungkin teman-teman yang nonton tayang ini juga punya alasan masing-masing ini di Betul. teman-teman pecinta Vespa mungkin punya alasan masing-masing juga. Nah, nanti boleh ditulis di kolom komen ya. Nah, Betul, kalau untuk saya pribadi nih teman-teman ada 5 alasan utama nih. Dip. Jadi yang pertama itu histori. Jadi Vespa itu saya kebetulan punya histori kenangan sama almarhum bapak saya. Jadi dulu waktu kecil itu saya sering diajak naik Vespa. Bahkan saya makan itu di atas Vespa. Di dalam waktu rumah. kecil itu ya? Vespa kan kalau dulu ya karena dulu kan masih barang yang apa ya, dibilang masih baru lah gitu ya. Jadi kalau parkir dimasukin ke rumah, saya sampai kalau makan mintanya duduk di atas Vespa terus disuapin. Oh, jadi Suapin begitu sama ibu teman-teman. saya. Lucu sekali ya berarti histori dari Mas Luhur mengenai Vespa ini. Jadi itu histori salah satu histori. Iya, Kemudian juga ada histori juga pertama kali saya berani mengendarai kendaraan bermotor itu Vespa. Pertama kali bisa tuh? Heeh. Kan biasanya orang-orang mungkin motor bebek biasa itu. Iya, Saya Vespa, iya. Dit. Jadi ceritanya waktu kelas 6 SD saya iseng main ke tempat nenek saya di Muntilan. Dilala kok ada om saya punya Vespa. Saya pinjem pakai gigi 1 terus nih. belum Nggak bisa ngoper-ngoper ya? ngoper gigi 2 3 4 belum bisa. Akhirnya ya kita jalan di persawahan tengah-tengah sawah gitu kan. iya, Seru iya. itu kenangan banget sih itu waktu itu. Jadi yang pertama histori. Histori di Nah, Vespa itu ya. Yang alasan kedua kenapa pilih Vespa itu saya menemukan nilai-nilai kebaikan di Vespa. Jadi teman-teman pencinta Vespa, komunitas Iya. Vespa. Nah kita kan ya tahu lah teman-teman Vespa semua pecinta Vespa pasti tahu kalau di Vespa itu ada apa ya tradisi yang turun menurun tolong menolong. Tuh. Jadi kalau kita misalnya ada Solidaritas mogok, itu solidaritas ada mogok di jalan, ketemu ada Vespa yang mogok pasti ada yang bantuin tuh. Oh iya, Teman-teman betul. Vespa Di pasti turun bantuin inilah. kenapa mogok itu kan. Dan juga kalau ketemu kenal nggak kenal itu saling sapa. Betul. Ya, itu itu- mungkin kalau bisa dibilang hanya di Vespa mungkin Hanya ya. di Vespa. Jadi kita Yang lebih- masih nggak kenal papasan di jalan, Iya, entah itu ngelakson atau nyapa padahal nggak kenal. Nah, itu merupakan hal-hal kebaikan yang turun menurun nih. Iya sih. Nah, jadi alasan Apa keduanya itu ada nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang ketiga Iya, apa nih yang ketiga nih? spare part, Dip. Nah, Iya, mengenai spare part nih. kelebihannya di Vespa itu spare partnya mudah Oh iya sih, mudah betul. dan pilihannya banyak kan. Nah, Betul. kayak di Good Scooter Kayak ini di tempatmu sini ini kita kan nyediain juga nih spare part dari ini kan Vespa gitu. macam-macam ya. Betul. Dari yang murah, yang biasa sampai, Sampai yang agak paling- bagus, sampai yang paling yang bagus mahal. itu ada. Jadi enak gitu loh. Kita bisa menyesuaikan Budget gitu ya. kita kan. Budget kita mau punya budget berapa nih? Ya ada gitu, mau yang murah ada. Iya. Kualitas yang lebih bagus, yang lebih mahal juga ada. Jadi Ada. Bisa pilihannya itu menyesuaikan banyak gitu lah, cepat. Kemudian yang keempat itu ini
sederhana dan kesetaraan. Betul. Jadi image-nya kita itu naik Vespa itu ya bisa dikatakan orang yang sederhana. Orang biasa gitu ya, Sederhana. biasa aja, Gitu kan. sederhana gitu. Dan setara itu maksudnya gini, di teman-teman Vespa, komunitas Vespa, kalau kita udah naik Vespa itu udah gak melihat latar belakang orangnya itu apa, gitu betul, kan. Betul. Jadi kita entah pengusaha, entah pejabat, ya kan? Entah orang biasa gitu kan, pegawai biasa dan segala macam itu, kalau udah di Vespa, ya itu Semua sama gitu ya. Kita udah nggak mandang itu, meskipun di Vespa kan Vespanya kan ada yang macam-macam ya, ada Betul. yang biasa, Ada ada bahkan yang sampai yang main klasik. original, Betul. yang mahal, yang langka juga sampai harganya mahal juga ada. Tapi Banyak. udah namanya ya Vespa gitu, jadi setara gitu. Setara di Jadi Vespa itu. jadi image-nya kita itu ya sederhana. Yang kedua setara, enaknya itu. Nggak ada kesenjangan sosial gitu ya ibaratnya. Dan dari kendaraan. rings pergaulan di Vespa itu luas, Dik. Iya, Ya kan? Jadi apa ya? Kita bisa ketemu banyak orang, siapapun yang Siap- asal pakai Vespa gitu ya. siapapun. Jadi pergaulannya itu bebas. Apa ya? Bukan bebas, maksudnya luas gitu loh. Luas. Jaringannya luas. Untuk Kalau nambah relasi gitu bagus banget ya. Jadi kita kan sering misalnya datang ke event-event Vespa itu kan dari hampir seluruh Indonesia datang dengan latar belakang yang macam-macam, dengan Vespa yang macam-macam itu. Betul. Seru sih menurut saya, kita bisa mengenal banyak orang tanpa harus memilah-milah gitu kan, ngegap gitu, maksudnya memilah-milah itu. Siapa Serunya dia, siapa itu. ini gitu ya. Nah sebentar ini ada customer, Anu dulu Mas Andi. Siap. Nanti kita lanjut lagi. A few moments later. Nah tadi kan udah tuh tip yang pertama history ya kan, Iya, betul. kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebaikan, Kebaikan, solidaritas. ketiga spare part, berat mudah dicari. keempat sederhana dan kesetaraan tadi ya. Betul. Nah sebelum lanjut yang terakhir kita minum kopinya dulu. Oke. Boleh ya? Boleh Kamu banget. ngerokok, saya ngopi aja. Saya nggak ngerokok soalnya. Nah, terus poin yang kelima nih, kenapa alasan saya pilih pakai Vespa nih teman-teman ya. Ini penting juga Dip, ya kan? Yaitu bisa menjadi investasi. Betul. Nah, karena apa? Ya Vespa ini salah satu kendaraan yang harganya naik terus nih. Ibaratnya kita dulu beli berapa, sekarang udah berapa. Ibaratnya kalau mungkin kendaraan yang lain ya, mungkin pada umumnya ada yang banyak juga yang Malah kita turun beli gitu ya. belinya dulu berapa, Iya. sekarang udah jatuh harganya jadi berapa, itu kan apa ya, rugi gitu loh. Kalau menurut saya pengennya ya jangan sampai rugi gitu ya. Jadi kita keuntungannya Vespa itu bisa investasi buat tabungan yang akan Kedepannya datang gitu kan ya. Betul sih. Nanti ketika kita kepepet atau kita butuh uang, Vespa bisa dijual dengan harga yang cukup lumayan teman-teman ya gitu Mas Surya. Jadi nggak sampai rugi gitu. Bisa juga mungkin untuk tabungan mungkin anak sekolah besok atau apa gitu kan. Itu sih, jadi 5 itu teman-teman alasan saya kenapa pilih Vespa. Jadi ada 5 poin. Pertama history, ya teman-teman punya history sendiri-sendiri. Mungkin bisa nih historinya teman-teman apa nih? Mungkin ada histori sama orang tua atau sama teman-teman. Turunan bapaknya, Vespanya gitu kan. Bisa tulis komen nih, boleh share gitu juga. Nah terus yang kedua nilai-nilai kebaikan teman-teman. Mungkin hampir semua teman-teman juga pernah ngalamin nih kan. Mungkin dibantu pas Vespa mogok mogok gitu dibantu, ada yang bantu gitu. Jadi solidaritas di teman-teman Vespa itu luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah spare part-nya mudah. Udah, termasuk di sini juga Di kita sini banyak, menyediakan ya. pilihannya banyak. Jadi kalau di Jogja salah satunya ya ini ada Good Scooter nih teman-teman yang menyediakan spare part Vespa klasik. Nah kemudian yang keempat sederhana dan kesetaraan ya. Jadi kita nggak melihat latar belakang orang lain Siapa, siapa. pemilik Pokoknya kita siapa. ada di Vespa, kita udah setara dan image-nya itu sederhana gitu. Kemudian yang kelima yang penting juga itu nilainya semakin naik, jadi bisa untuk tabungan, investasi, jadi kita nggak rugi gitu ya. Merawat kendaraan Vespa, keluar biaya, kita pakai, tapi masih Tapi untung. harganya masih naik terus gitu Masih ya. untung. Jadi itu di 5 poin itu. Kalau kamu sendiri kenapa nih pilih pakai Vespa? Saya dulu itu ini Mas, apa namanya, suka musik reggae. Wow, Rick. Nah, Oh, dari musik ya? Dari musik dulu, dari musik. Terus otomatis di reggae itu Mas, yang nontonnya itu anak-anak Vespa. Kamu main musiknya? Ya main musiknya, terus yang nontonnya itu anak-anak Vespa kok.
Vespa banyak, terus sampai saya punya alat musik djembe itu. Oh enggak, suling dong, enggak pegang suling. Enggak. Oh Ricky enggak ada suling ya? Suling itu dangdut ya. Jadi saya pernah punya alat musik djembe itu yang kayak kendang itu, terus dipinjam sama temen, ya sama anak Vespa sih. Dulu belum teman, karena belum kenal, dipinjam sama anak Vespa, terus kok nggak dibalikin-balikin. Kelas berapa alat itu? musik. Dulu masih SMP. Oh SMP. Masih SMP. Dulu tuh kok nggak dibalik-balikin, terus saya bilang kok nggak dibalikin ya udah Dip, besok nongkrong bareng aja, bawa alat musikmu katanya. Terus ya udah nongkrong, akhirnya kok saya memang lihat Mas Lur dari poin-poin Mas Lur itu, saya lihat semua di situ. Oh, lihat semua di situ. Posisi waktu itu saya lihat yang pertama di Solidaritas. solidaritasnya, yang kedua di apa namanya, di kesenjangannya juga tidak ada di situ tuh. Dia mau PNS, mau ASN, mau apa namanya, pejabat gitu, kalau udah di tongkrongan gitu sama semua. Jadi nggak memungkiri bahwa kita bisa sharing untuk misalnya ada nih dari basic pengusaha, kita bisa sharing gimana cara mengelola usaha dan sebagainya. Gitu kan Mas Lur. Ini pengusaha ini ya. Bagus, amin. Ini pengusaha ini tokonya Mas Adil luar biasa. Terus. Nah, terus habis itu muncullah dari hati saya, kok Vespa ini gini ya, terus ada teman-teman yang mogok dibantuin, solidnya tinggi, nggak kenal itu siapa langsung disapa gitu loh. Saya di situ melihat semua Mas Lur, jadi saya tertarik untuk memakai Vespa waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli Vespa di setahun berikutnya di kelas 3 SMP. 3 SMP udah beli Vespa ya? Itu ya, karena saya maksudnya dibelikan orang tuanya? Ya, dibelikan orang tua saya dulu. Oh, barter. Oh, barter. Barter sama motor lungsuran dari kakak saya, motor Super Rapid dulu. Masih dibarter sama Vespa, saya masih dapat kembalian. Oh ya. Habis itu malah uangnya buat touring pertama kali ke Jogja sini dulu, teman-teman. Jadi disitulah saya mulai menyukai Vespa hingga sampai saat ini. Dan kalau teman-teman ingin tahu juga, saya sama Mas Lur juga kenal dari Vespa, teman-teman. Oh iya, kita kenal dari Kita dari Vespa. dari ya di bengkel ya. Di bengkel, Vespa. di bengkel Vespa di Terus Jogja. kita temenan, sering jalan riding bareng. Betul. Sama teman-teman juga. Ya, Inilah seru lah. seru banget kan. Lur. Gitu. Jadi itu sih menurut pengalaman Gitu saya, dan Mas Lur juga seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman seperti apa nanti bisa share nih kolom komentar. Kenapa sih milih pakai Vespa? Alasannya apa? Gitu ya, Dip ya? Betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Lur. Siap. Sudah Sama-sama. meluangkan waktunya ini datang Sama-sama. ke Grid Scooter. Wah, jangan lupa nih teman-teman, langsung aja subscribe ya, subscribe Ya. channel ini, aktifkan tombol notifikasinya, kemudian like-nya, boleh share ke teman-teman. Ya. Ya, semoga nanti ada kedepannya konten-konten yang bermanfaat. Bisa Ya. berbagi tips juga. Bagi tips juga. Oke. Jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi di Jogja mungkin cari spare part ya, Dip ya. Spare part Atau Vespa. mau mampir juga ke sini. Oli-oli ke juga toko. banyak nih pilihannya. Oli banyak. Oli, mampir aja ke skuter. Skuter Alamatnya di mana nih, Dip? di Jalan Karangmojo, Kecamatan Ceper, Sleman, Yogyakarta, Mas Lur. Nah, modalnya nanti di maps ditulis di deskripsi ya. Iya, betul. Nanti teman-teman sama kontak. Kontak person. Ya. Bisa. Nah, kalau teman-teman yang dari luar kota bisa ya. Oh bisa, mau nanti pesan apa gitu Tinggal kan, dikirim bisa aja saya ya. kirim dari sini bisa. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Lur. Sama-sama. Nanti kita bikin konten-konten lagi berikutnya. Siap. Ditunggu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagus.